Sampai sunnah istilahnya ini memang tu dia gawat tunah, dia gawat tu ditetapkan maka makon dijamai. Tapi ini mimpat tentu ke gawat tu melo tajamai nasabak kebutuhan tak. Ini biasa sampai sunnah haja termasuk sholat sunnah musafir itu kalau keadaan meloki joka. Ya kok sampai sunnah hajat kapanpun bisa dikerjakan. Cuma ia sampai sunnah angka kita berita maka ada angka waktu nama kanja tepat untuk dikerjakan. Ia kok natoro waktu kan sama termasuk duha natoro waktu itu. Jadi ia duha ia nendre matan nasoi sirapah ilat tu tapi 10 siti maksimal sekali tidak lewat dari jam 11. Ia ni ko capak na duha iyo rima sampai sunnah narakana tanya duha sana tapi maka dari awabin. Apa itu sampai sunnah awabin ini dua waktu na angka palawangan na mengeribi isai angka to capak na duha. Jadi siapa yang sholat 6 rakaat di akhir waktu duha maka itu adalah sholat sunat awabin. Yaitu ko awabin dua nombri tak tepat. Mancegi sempajak tobai, mancegi sempajak utama toy. Magi nak kada dua nombri tak tepat sebab makin nabi siapa yang melaksanakan sholat sunat awabin 1 kali ia dampengi widosana 50 tahun tanah. Kemudian pada kumas sempajak sunnah 12 tahun tanah. Itu hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Onrona ya rona dua capak na duha sekitar jam 11 siang si bawa palawangan na mengeribi iseh dari Kotopura mas sampai yang mengeribi selesai sholat sunnah sesudah maghrib kita melaksanakan sholat sunnah 6 rakaat 2 rakaat 1 salam. Jadi itulah yang menjadi sholat sunnah awabin asana. Jadi sebenarnya sholat ini mega tahu panderita mengamalkan, nanjurkan diamalkan di sisinya tahu makura-kurangi sampai jana waktu nama lolo. Waktu nama kada waktu na SMA mulai SMA dia nama kanja sampai jana mas kuliah dia nama kanja mencoba meniumuruk na apa mas sampai jana laksanakan sholat sunnah awabin. Nah, sebab itu bisa menutupi berbagai kekurangan sholat. Jadi itu keutamaannya. Itu tentang waktu. Angka to sampajang dua rupai. Ia kodeto matinro ni jama maka di sholatul lail. Ia ko matinro kinapay jama maka di sholat tahajud. Itu si salah. Makanya itu sampajang tarawih maka itu sholatul lail. Jadi itu situ mana sampajang peniwat itu jama sebelum matinro. Ya kau pula ki matin ronap pejama maka dia tahajud. Nah itu bedanya. Nah, jadi ya kau angkat tahu jam 11 nanti 10 dia penatin rona melomia mana masuk pejam panina kalau mati to silakan. Nah kati ya kau pula ki matin ronap masam paja maka dia sampai tahajud. Boleh dilaksanakan di awal malam tapi afdalnya seperti ke malam. Tamakir. Jadi angka waktu istimewa nak tahajud. Itu seperti ke malam, berarti jam 1 sampai jam 3. Itu istimewa waktunya. Tapi ia kotali mondri na tate talo yang penting sebelum masuk subuh. Tali yolo na tate sidi wending. Itu mulai dari start jam 10 sampai jam 1. Jadi makitu. Jadi aku kata maka dia ku ya matin dos tas dia na woto. Dia na subuh. Kita jam mamay manina pakilaw matin ro. Nah, itu makanya sholat itu sholat malam itu 2 versinya. Ia kujami sebelum tidur makanya sholatul lail. Begitu jadi sebenarnya kan ini meninon riyar apalagi makun riyar biasa karena aktivitas nanegala ada mata koni kasih maga itu jadi bisa. Kalau tahajud itu maksimal 8 menurut ulama hadis. Nah, kalau ulama fikih itu tidak terbatas berapapun. Tapi aku mikir mencuri hadis Nabi dari Imam Bukhari itu 8 rakaat 2 rakaat 1 salam boleh dikerjakan 4 rakaat 1 salam. Cuma ya harus hitungan sampai sunnah petang rakaat ngisi di beda salam itu sholat sunatnya Nabi di awal-awal. Makir. Jadi ini meninon riyar. Kemudian untuk witir, nah ini yang kadang menjadi masalah. Kalau sholat sunnah witir itu bisa dikerjakan pas selesai sholat isya. Ya, tak kurang nama sampai Nisa, Pak itu Abu Hurairah, sahabat Nabi kita, ia napura nama sampai sunnah isya langsung 5 witir. Nah,
Tapi kalau dia sholat malam, sholat lail, dia tidak berwitir lagi. Nah, sebab engkau wasiatnya Nabi terawih terani lapil lail. Dia nawat digena kedua tema witir si wani. Nah, makanya sholat witir itu paling bagus sebenarnya. Makanya tapi kau memang ini kau pergi masuk pajanisa. Nah, makanya kan kadang-kadang orang memahami bahwa witir itu tidak ada lagi sholat sesudahnya. Sebab maka dia jadikanlah witirmu sebagai penutup. Ya namanya itu penutup, bukan semua sholat. Itu hanya untuk penutup sholat fardu. Nah, yaitu ampai aku mengaribi, dia nawat itu witir, ukur masa panjang mengaribi, berarti masa panjang isya. Makanya Nabi meminta kita menjadikan sebagai penutup, bukan penutup sholat sunnah, tapi penutup sholat fardu. Nah, paham? Jadi tadinya yang mana nasa panjang ina tutup tuh. Makanya Abu Hurairah itu mawitiri memang ina perlu matinro. Tapi ya komote masa pajak tahajud dengan witir. Nah, itu yang harus kita pahami tentang kaidah sholat sunat itu. Kemudian ini tentang witir, ya witir itu madupa-dupamo. Wadi sirakan, wadi telu, wadi lima, wadi pitu, wadi nasera. Nah itu, jadi tidak yang penting ganjil. Cuma kadang kita tidak bisa sholat witir sampai 9 rakaat. Yang paling banyak itu antara 3 si bawah 1. Ya kumacipi waktu si dinatala. Ini sebasanya witir ganjil. Ini tuh nak nabita ya lalu nade mau witiri walau rakaatan kata nabi. Namun menisi rakaat. Sebab makin nabita siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Itu sampai maka ada Abu Hanifah yaitu witiri wajib tanya sunnah.